Tetapi bahayanya adalah kondisi yang strategis itu memunculkan fenomena perebutan kekuasaan. Dalam hati saya sebagai orang Islam kecewa ketika Profesor Rais Am kita Pak Ma'ruf Amin mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Saya kecewa. Pertanyaan saya, kalau boleh dinilai, manfaat apakah yang telah diambil oleh Nahdlatul Ulama, jangan umat Islam, Nahdlatul Ulama, ketika Prof. Ma'ruf Amin menjadi wakil presiden? Oleh karena itu maka kalau boleh saya usulkan, bisakah bapak-bapak, tuan-tuan yang menduduki posisi strategis itu melepaskan diri dari jabatan-jabatan seperti itu? Di NU kan, maaf bahasa kasarnya, feodalismenya kan sangat tinggi. Kalau Kiai A dia bilang A, Kiai bisa tidak. Kalau terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para senior yang sangat saya hormati. Bukan ada rekaman. Kalau ada yang perlu saya akui, saya hanya pernah menjadi guru madrasah itu untuk termin namanya Minu Kiai Haji Siti. Saya pernah mengajar di situ selama 3 tahun. Juga pernah modal-modal pesantren di situ, juga pernah dapat pelajaran dari beliau. Teman ini saya dianggap sebagai NU naturalisasi. Itu mengambil itibar dari pemain sepak bola naturalisasi. Baik, izinkan saya berbicara agak melebar ya sebagai outsider. Karena berbicara NU tidak mungkin kita lepas dari berbicara umat Islam secara keseluruhan dan berbicara tentang Indonesia secara keseluruhan. Ada sebuah tesa begini, siapapun penguasa yang sedang memerintah Indonesia ini tidak akan pernah melepaskan diri dari umat Islam. Pasti dia membutuhkan umat Islam. Representasi umat Islam yang terbesar itu adalah Nahdlatul Ulama. Jadi pemerintah siapapun pasti butuh Nahdlatul Ulama. Ya. Kemudian yang kedua mungkin Muhammadiyah. PSI, PRT juga di belakangan itu. Maaf Pak itu ya. Tapi yang pertama adalah NU itu pasti diperhatikan oleh siapapun yang menjadi penguasa. Oleh karena itu maka bukan hanya ormas Islam NU dan Muhammadiyah, tapi juga ormas pemuda dan mahasiswa Islam selalu menjadi perhatian dan diperlukan oleh siapapun penguasa di negeri ini. Jadi dengan demikian saya dapat katakan bahwa kondisi NU adalah posisi NU sangat strategis secara politis. Tetapi bahayanya adalah kondisi yang strategis itu memunculkan fenomena perebutan kekuasaan. Di lingkungan fenomena perebutan kekuasaan yang itu menjadi sesuatu yang niscaya gitu. Baik di Muhammadiyah maupun NU. Tinggal mungkin beda-beda versi saja. Ketika umat Islam melihat orang tokoh-tokoh Islam sebagai posisi yang strategis, maka pasti akan diperebutkan. Nah, persoalannya adalah perebutan itu bisa menjadi konflik, bisa menjadi tidak. Di Muhammadiyah relatif tidak menjadi konflik, tapi di NU selalu menjadi konflik berkali-kali sebagaimana tadi diceritakan. Konflik terjadi, boleh jadi terjadi karena rekayasa eksternal, dalam hal ini pemerintah. Boleh jadi juga karena rekayasa internal di antara para yang berkepentingan. Karena memang konflik itu karena adanya kepentingan berbeda. Masalahnya adalah apakah posisi strategis yang diperebutkan itu akan diperlakukan sebagai alat, sebagai tujuan. Ketika diperlakukan sebagai alat, maka menjadi parah itu. Tetapi ketika perebutan kekuasaan itu diperlakukan sebagai tujuan, akan beda. Saya pernah mengetuai satu badan di P3, untuk berdiskusi dengan para calon-calon anggota DPR pada tahun 2009. Saya kumpulkan caleg-caleg muda itu. Saya tanyakan apa motivasi Anda untuk menjadi calon anggota DPR. Jawabannya sangat sederhana dan bagi saya menyakitkan. Tujuan kami adalah mengubah kehidupan, Pak.
Tujuan kami adalah mengubah nasib. Jadi menjadi anggota DPR dijadikan sebagai tujuan, bukan sebagai alat untuk perjuangan. Nah, tentang itu, jika posisi strategis itu dipakai sebagai tujuan, maka tentu adalah untuk kepentingan NU secara keseluruhan. Oleh karena itu, maka sebagai outsider, mungkin tidak elok, tetapi akan saya sampaikan, bisakah para petinggi-petinggi NU itu melepaskan diri dari tujuan-tujuan pribadi, golongan, kelompok, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Saya ingin mengatakan begini, mohon maaf sudah terjadi ya. Dalam hati saya sebagai orang Islam kecewa ketika Profesor Rais Am kita, Pak Ma'ruf Amin, mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Saya kecewa. Karena nanti itu akan menjadi contoh, akan menjadi model ke bawah. Jabatan itu akan dijadikan alat untuk bargaining position dengan siapapun yang jadi penguasa. Karena memang penguasa memerlukan. Pertanyaan saya, kalau boleh dinilai, manfaat apakah yang telah diambil oleh Nahdlatul Ulama, jangan umat Islam, Nahdlatul Ulama, ketika Prof. Ma'ruf Amin menjadi wakil presiden? Sebanyak apakah? Andai kata itu dinilai ya, dihitung. Sebanyak apakah kira-kira? Oleh karena itu maka ketika Pak Said Akil misalnya menjadi komisaris utama PJKA, babak belur kita itu. Ketika ada peristiwa tabrakan kereta api, mau ngomong apa beliau? Beliau nggak bisa ngomong apa-apa karena beliau juga bukan seorang profesional di bidang itu. Ya. Nah, oleh karena itu maka kalau boleh saya usulkan, bisakah bapak-bapak, tuan-tuan yang menduduki posisi strategis itu melepaskan diri dari jabatan-jabatan seperti itu? Pada titik itu maka penguatan idealisme, ini kerjanya Pak Endi ini, penguatan idealisme menjadi sangat strategis. Ya. Sangat penting itu. Pak Endi itu kalau nggak salah kesana kemari bicara ini ya, dengan PKNO ya. Saya mengikuti sedikit-sedikit itu. Nah, terus kalian, konflik memang sulit dihindari. Tinggal masalahnya bagaimana NU memiliki mekanisme konflik yang dewasa untuk menyelesaikan masalah agar tidak setiap muktamar terjadi. Gitu. Nah, ini bukan pekerjaan yang gampang. Muhammadiyah relatif aman dari konflik itu. Mereka mempunyai mekanisme pengelolaan yang mungkin lebih aman. Saya mengingat bahwa tahun ini kalau tidak salah persis 1 abad usia NU ya, betul ya? Jadikanlah ini sebagai momentum untuk melakukan perubahan mendasar. Walaupun saya sangat tahu persis itu sulit sekali. Ada satu fenomena ya, begini. Sejauh manakah atau sampai kapankah kita NU akan mentolerir fenomena IJGI, Ikatan Gus-Gus Indonesia. Ya. Di NU kan bahasa kasarnya feodalismenya kan sangat tinggi. Kalau Kiai A sudah bilang A, gak bisa tidak. Kalau sudah bilang B, ya gak bisa tidak. Sehingga kemudian mekanisme pengambilan keputusan di tanfiziyah bisa berubah. Nah ini bagaimana mengubah ini jika mungkin gitu. Kalau tidak mungkin ya saya nggak tahu. Bapak-bapak lebih paham tentang bagaimana tradisi di NU. Kemudian tentang pemilihan ketua umum yang tadi disebutkan Ahwa. Ahlul Halli wa Aqdi sesuatu yang sangat ideal dan sangat bagus. Karena itu ada contohnya di zaman Nabi, di zaman sahabat. Tinggal prosesnya bagaimana ketika menyusun atau pola rekrutmen para anggota Ahwa itu. Di Muhammadiyah kata Pak Usni tadi, dari bawah 13 orang itu sudah tetap, tidak berubah-ubah itu. Nah, bisakah dilakukan misalnya dari bawah, bukan dari atas. Bukan top down proses, tapi bottom up gitu. Nah, ini perlu kajian yang lebih mendalam, karena ini akan merombak mungkin struktur, mungkin tradisi, mungkin apa-apa yang terjadi. Yang terakhir,
Tadi disebutkan tentang pengelolaan keuangan. Mohon maaf, antara NU dengan pondok pesantren saya kira sama budayanya. Tidak ada atau kurang, setidak-tidaknya kurang transparansi dalam pengelolaan keuangan. Pak mantan sekian sini menyatakan itu, sampai beliau ini tidak tahu itu. Berapa uang masuk, berapa uang keluar, dari mana uang itu datang. Di pesantren misalnya, sumbangan-sumbangan itu masuk ke kiai. Bukan masuk ke yayasan atau lembaga yang ada. Nah, kalau transparansi keuangan ini bisa dikelola dengan baik, maka saya kira konflik-konflik itu akan bisa diakhiri, karena salah satu penyebabnya adalah kepentingan untuk ikut mengelola keuangan itu, karena itu menguntungkan. Mohon maaf saya kalau agak terlalu lancang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam, saya kira baik sekali. Tadi cerita pengalamannya ketika menjadi tim penguji caleg-caleg di P3. Itu kebetulan calegnya Pak Imam, habis sowan Kiai Sa'roni di Kudus. Jadi minta doa ke sana, Kiai saya minta doanya mau caleg. Tujuannya apa nyalek? Saya mau berjuang. Ya, jangan berjuang dulu. Nyari pegawaian dulu, kalau sudah jadi baru berjuang. Kata Kiai Sa'roni itu. Jangan-jangan dari Kiai Sa'roni itu. Calegnya ya betul asli. Tapi ini asli yang disampaikan memang. Jangan berjuang dulu, kalau jadi baru berjuang. Niatnya golek pegawaian dulu katanya. Ini kita maghrib, saya kira meskipun banyak katanya yang pulang dari luar itu jadi liberal itu ya, kita tetap hormati waktunya sholat maghrib. Kita break dulu, kita makan. Setengah jam berikutnya akan kita mulai nanti langsung ngegas lagi. Setuju? Oke, kita istirahat. Justru liberal itu